Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-103. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan. Dengan demikian, maka Ki Pandi pun membawa dua orang anak muda itu keluar dari hutan. Bulan yang bulat telah jauh condong di sebelah barat, namun sinarnya masih nampak gemerlapan, memantul dari wajah dedaunan. Manggada dan Laksono kemudian berdiri di padang perdu yang luas, bersambung bulak persawahan yang membentang sampai ke Cakrawala. Tidurlah di atas bebatuan itu, berkata Ki Pandi. Manggada dan Laksono pun kemudian duduk di atas sebuah batu yang besar. Namun Manggada pun bertanya, "Bagaimana dengan Ki Pandi?" "Aku juga akan tidur," jawab Ki Pandi. Namun Ki Pandi melihat keraguan-raguan pada kedua orang anak muda itu. Bahkan Laksono pun kemudian berkata, "Ki Pandi memang harus beristirahat. Biarlah kami bergantian berjaga-jaga. Waktunya tinggal sedikit. Sebentar lagi fajar akan datang. Jika kalian berjaga-jaga berganti-ganti, maka tidak seorang pun di antara kalian yang sempat tidur. Tetapi binatang buas dari hutan itu akan dapat sampai ke tempat ini." Ki Pandi pun tersenyum. Kemudian orang bongkok itu telah mengambil serulingnya. Ketika suara seruling yang melengking, maka dua ekor harimau telah muncul dari dalam hutan, mendekati Ki Pandi sambil mengibaskan ekornya. "Nah, kita akan tidur," berkata Ki Pandi. "Biarlah kedua ekor harimau itu di sini sampai menjelang pagi. Besok jika kita meninggalkan hutan ini, harimauku akan tinggal di hutan ini. Biarlah mereka hidup di antara paugeran rimba yang berlaku. Sementara kita akan menjalani hidup dalam tatanan yang berbeda." Kehadiran kedua ekor harimau itu membuat Manggada dan Laksono menjadi tenang. Mereka pun kemudian berbaring di atas tanah berbatu padas, meskipun tidak selembar pun alas yang mereka pergunakan. Tetapi keadaan itu sudah jauh lebih baik dari saat mereka menjalani laku topong hidang di dalam hutan. Meskipun hanya sebentar, ternyata mereka sempat memejamkan mata mereka. Menjelang matahari terbit, mereka terbangun. Bulan sudah menginjak batas langit. Sementara kedua ekor harimau Ki Pandi sudah tidak nampak lagi. Tetapi Ki Pandi sendiri duduk bersandar sebatang pohon yang tumbuh di padang perdu itu. Manggada dan Laksono pun kemudian membenahi diri dan pakaian mereka. Mereka tidak perlu lagi mandi, karena mereka lewat tengah malam baru saja mandi keramas. "Nah, kita sudah siap sekarang," berkata Ki Pandi. "Kita akan menempuh jalan pulang, Ki Pandi," berkata Manggada dengan nada tinggi. Nampak kegembiraan memancar di sorot matanya, serta getar suaranya. "Iya, aku akan ikut bersama kalian sampai ke rumah kalian." "Tidak hanya bersama kami sampai ke rumah kami,"
Tetapi Ki Pandi akan tinggal bersama kami, jawab Manggada. Ki Pandi tersenyum, katanya, tergantung kepada orang tua kalian. Orang tuaku akan senang sekali menerima kehadiran Ki Pandi, apalagi jika orang tuaku tahu apa yang telah Ki Pandi lakukan. Bukan saja Ki Pandi telah memberikan tuntunan bagi kami dalam ilmu kanuragan, tetapi juga apa yang telah Ki Pandi lakukan bagi sesama. Usaha Ki Pandi untuk melawan kekuatan hitam menunjukkan sikap Ki Pandi menghadapi tatanan kehidupan, berkata Manggada. Ki Pandi tersenyum, katanya, mudah-mudahan penilaianmu benar, anak muda. Semua orang akan mengatakan demikian, Ki Pandi, sahut Laksono, kecuali Panembahan Lebdogati. Ki Pandi tertawa, katanya, kalian pandai memuji. Aku senang mendapat pujian kalian. Kami tidak memuji, jawab Laksono. Kami mengatakan sesuai dengan nurani kami. Ki Pandi tertawa lebih keras lagi, tetapi ia tidak menjawab. Meskipun demikian, hubungannya dengan anak-anak muda itu telah dapat membuatnya tertawa. Ki Pandi sendiri menyadari bahwa ia jarang sekali sempat tertawa, mungkin sekali dua kali dalam sepekan. Tetapi bersama anak-anak muda itu, ia menjadi lebih sering tertawa. Demikianlah, maka mereka pun berjalan terus. Manggada dan Laksono bersepakat bahwa mereka akan berjalan melewati Pajang. Mereka sudah lama tidak melihat-lihat keadaan kota yang terhitung ramai itu. Ketiga orang itu memang berjalan menyusuri jalan yang langsung menuju Pajang. Manggada dan Laksono tidak ingin lagi berhenti di perjalanan. Mereka sudah terlalu lama mengembara. Semakin dekat dengan Pajang, maka tatanan kehidupan pun mulai berubah. Jalan-jalan terasa lebih ramai. Rumah-rumah pun nampak lebih bersih dan terawat. Apalagi ketika mereka memasuki pintu gerbang kota, maka terasa satu kehidupan yang bergetar lebih cepat. Di jalan-jalan nampak orang yang berjalan hilir mudik. Sekali dua kali nampak orang-orang berkuda lewat. Rasa-rasanya setiap orang melakukan pekerjaan mereka dengan tergesa-gesa. Mereka nampak selalu berpacu dengan waktu. Manggada dan Laksono melihat suasana itu dengan hati yang berdebaran. Namun mereka dapat mengerti bahwa tatanan kehidupan di Pajang memerlukan gerak yang lebih cepat. Waktu seakan-akan selalu memburu, sementara yang harus mereka lakukan masih belum selesai. Manggada dan Laksono yang mulai merasa haus telah mengajak Ki Pandi untuk berhenti di sebuah kedai di pinggir jalan utama. Sambil tersenyum, Ki Pandi berkata, tentu hidangan yang jauh lebih baik dari minuman dan makanan yang kita dapatkan di hutan itu. Manggada dan Laksono tertawa. Di sela-sela tertawanya, Manggada berkata, sulit bagi kita untuk mencari makanan sebagaimana kita dapatkan di hutan itu di seluruh kota ini. Ki Pandi pun tertawa pula. Katanya, tetapi aku juga tidak berkeberatan makan dan minum apa adanya di kedai itu. Manggada dan Laksono tertawa semakin panjang. Demikianlah, maka bertiga mereka memasuki kedai yang cukup besar itu. Kedai yang ramai dikunjungi oleh banyak orang. Seperti sebelumnya, maka Ki Pandi telah memilih tempat yang paling terpisah di kedai itu.
Mereka duduk di sudut agak ke belakang, dekat pintu butulan yang sempit. Baru ketika mereka sudah duduk, mereka menyadari bahwa kedai itu termasuk kedai yang terbiasa disinggahi oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan yang baik. Ternyata dari pakaian mereka, sikap mereka, dan cara mereka berbicara yang satu dengan yang lain, Ki Pandilah yang mula-mula melihat hal itu pula. Karena itu, maka ia pun berdesis, "Kita telah tersesat." "Kenapa?" bertanya Manggada. "Kedai ini nampaknya hanya dikunjungi orang-orang yang terpandang di kota ini." Manggada tersenyum, namun katanya, "Tetapi tidak ada larangan bagi siapapun yang masuk untuk membeli makanan dan minuman di sini." "Kita mempunyai uang, Ki Pandi," sahut Laksono. "Asal kita membayar harga makanan dan minuman sesuai dengan tarifnya, kita tentu tidak akan dianggap bersalah." "Tetapi lihat orang-orang yang ada di kedai ini," berkata Ki Pandi. "Mereka memandang kita dengan heran. Mungkin pakaian kita tidak seperti pakaian mereka. Pakaian kita termasuk kusut dan kumal. Yang lain menjadi heran melihat punggungku yang bongkok dan buruk." Manggada menggeleng sambil berkata, "Tidak, Ki Pandi. Seperti yang Ki Pandi katakan, bahwa Ki Pandi selalu dihantui oleh perasaan rendah diri." Ki Pandi mengangguk-angguk. Katanya, "Iya, mungkin memang demikian. Tetapi sebaiknya kita mencari kedai yang lebih kecil, yang memang diperuntukkan orang-orang kecil seperti kita." Tetapi Laksono menyahut, "Kita sudah terlanjur duduk di sini, Ki Pandi. Sebaiknya kita acuhkan saja orang-orang lain itu." Ki Pandi mengangguk-angguk. Ia mencoba untuk tidak memperhatikan orang lain, tetapi ia mulai memperhatikan berjenis-jenis makanan yang tersedia. Beberapa saat kemudian, maka mereka pun telah mendapatkan makan dan minuman yang mereka pesan. Namun pelayan kedai itu pun agaknya telah memperlakukan tamu-tamunya menurut wujud lahiriahnya. Karena itu, maka sikapnya kepada Ki Pandi, Manggada, dan Laksono juga agak kurang menyenangkan. Tetapi ketiganya memang tidak menghiraukan sikap itu. Mereka pun kemudian telah meneguk minuman hangat itu, serta makanan yang telah mereka pesan. Ketiganya tidak mau kehilangan selera makan mereka, karena hal-hal yang tidak berarti apa-apa bagi mereka. Mereka berpendirian bahwa setelah mereka meninggalkan kedai itu, maka orang-orang yang memperhatikan mereka, termasuk pelayan kedai itu, tidak akan dijumpainya lagi. Beberapa saat kemudian, maka Ki Pandi, Manggada, dan Laksono itu pun sudah selesai dengan makanan dan minuman mereka. Tubuh mereka yang baru saja ditempa di tengah-tengah hutan itu pun merasa menjadi semakin segar. Darah mereka menjadi panas dan jantung mereka pun rasa-rasanya berdetak semakin mantap. Namun yang dicemaskan Ki Pandi itu pun terjadi. Tiba-tiba saja 3 orang anak muda yang nampaknya dari keluarga yang cukup terpandang telah mendekatinya. Seorang di antara mereka sambil tertawa berkata kepada kawannya, "Hahaha, bagaimana mungkin kakek ini mempunyai kelebihan di punggungnya?" Kawan-kawannya tertawa, bahkan seorang yang lain ternyata lebih berani lagi. Diusapnya bongkok di punggung Ki Pandi itu sambil berkata, "Maaf, Kek. Aku tidak dapat menahan diri untuk tidak meraba punggung kakek yang sangat memiliki perhatian ini." Kawan-kawannya tertawa semakin keras.
bahkan seorang dari sekelompok anak muda yang lain yang duduk di muka pintu berkata, "Bagaimana jika bongkok itu kita ambil dan kita minta pemilik kedai ini untuk menggorengnya?" Seisi kedai itu tertawa meledak. Wajah Ki Pandi memang menjadi merah. Manggada dan Laksono tidak dapat berdiam diri mengalami perlakuan yang sangat buruk itu. Tetapi ketika mereka bangkit, Ki Pandi berdesis, "Jangan lakukan, aku minta." "Tetapi itu sudah keterlaluan," sahut Laksono. "Tidak apa-apa, nanti setelah kita meninggalkan kedai ini, kita tidak akan bertemu lagi dengan orang itu." Manggada menggeram, tetapi ia tidak mau melanggar perintah Ki Pandi. Namun anak muda yang meraba punggung Ki Pandi itu justru yang menyahut, "Jangan marah Kisanak, aku tidak bermaksud apa-apa, aku hanya ingin mengusap punggung ini." Wajah Manggada dan Laksono bagaikan telah membara, tetapi Ki Pandilah yang menjawab, "Aku tidak berkeberatan anak muda." "Bagus," jawab anak muda itu. "Kau memang orang yang baik." Anak muda itu berhenti sejenak, namun kemudian katanya, "Tetapi sayang, aku justru mengharap kedua anak yang bersamamu itu yang marah." "Tidak, mereka tidak akan marah. Mereka adalah kemenakan-kemenakanku. Aku kira kami memang tidak akan dapat marah kepada kalian anak-anak muda." "Ternyata kau cukup cerdik," berkata anak muda yang lain. "Hei, apakah kau tahu siapa kami?" "Tidak," jawab Ki Pandi. "Tetapi kami memang harus menghormati kalian." Anak muda yang masih saja memegangi punggung Ki Pandi itu berkata, "Ternyata kau bijaksana. Baiklah, silahkan makan dan minum." Ketiga anak muda itu bergeser menjauh dan kembali duduk di tempatnya semula. Namun anak muda yang berada di depan pintu itu berteriak lagi, "Hai, kenapa kalian tidak jadi mengambil kelebihan pada punggung kakek itu? Ambil dan serahkan pada pemilik kedai ini." Beberapa orang yang ada di kedai itu tertawa. Sementara itu, Ki Pandi pun berkata, "Marilah, kita tinggalkan kedai ini. Hal-hal seperti ini akan terulang, dan terulang sebagaimana yang terjadi sebelum kita memasuki hutan itu. Karena itu kalian pun tahu, kenapa aku menjadi rendah diri. Dahulu ketika aku masih muda, aku berusaha menutupi perasaan ini dengan tingkah laku yang aneh-aneh. Di perguruan, aku berusaha untuk menunjukkan kelebihanku dalam olah kanuragan. Aku menjadi sangat mudah tersinggung dan aku sering membuat onar. Tetapi masa-masa seperti itu sudah lampau. Kini aku hanya dapat menerima setiap perlakuan seperti itu dengan menekan perasaanku. Karena agaknya tidak pantas lagi bagiku untuk berkelahi di sembarang tempat." Manggada dan Laksono menarik nafas dalam-dalam. Namun dengan nada berat Laksono berkata, "Bagaimana jika kami saja yang berkelahi sekarang?" Ki Pandi menggeleng. Katanya, "Tidak, jangan." Namun agaknya orang-orang di kedai itu masih saja memperolok-olokkannya. Sekali-sekali terdengar gelak tertawa di antara mereka. Bahkan 4 orang anak muda yang baru masuk kedai itu pun telah ikut pula memperolok-olokkannya. Agaknya anak muda itu pun termasuk anak-anak muda dari lingkungan yang sama. Namun tiba-tiba semua gelak itu pun terhenti. Orang-orang yang ada di dalam kedai itu nampak menjadi gelisah. Lebih-lebih beberapa kelompok anak muda yang sudah ada di dalam kedai. Sedangkan orang-orang yang lebih tua pun menundukkan kepala mereka.
semua perhatian tiba-tiba telah terikat pada mangkok-mangkok minuman dan makanan mereka. Beberapa saat kemudian, seorang anak muda memasuki kedai itu, diiringi oleh dua orang yang bertubuh tinggi kekar dan berwajah garang. Tiga orang anak muda yang telah memperolok-olokkan Ki Pandi dengan meraba-raba bongkoknya itu pun nampak menjadi sangat gelisah. Setelah mereka saling memberi isyarat, maka ketiganya tiba-tiba telah bangkit berdiri dan berlari lewat pintu butulan di dekat tempat Ki Pandi duduk. Namun langkahnya pun terhenti. Di luar pintu telah hadir pula seorang yang bertubuh tinggi berbadan kekar, seperti dua orang yang mengikuti anak muda yang baru masuk itu. "Apakah kalian akan lari?" bertanya orang yang sudah berdiri di pintu itu. Ketiga anak muda itu melangkah mundur. Wajah mereka menjadi tegang. Sementara anak muda yang baru masuk bersama dua orang itu masih berdiri di pintu kedai itu. "Kau tidak akan dapat lari kemana-mana sekarang," berkata anak muda yang baru datang itu. Ketiga orang anak muda itu memang tidak dapat melarikan diri lagi. Sementara itu, anak-anak muda yang lain nampaknya tidak ingin terlibat. Bahkan orang-orang yang lebih tua, tidak ada yang berani berbuat sesuatu. "Aku ingin membuat perhitungan sekarang," berkata anak muda itu. "Aku mencarimu selama 2 hari. Baru sekarang aku menemukanmu di sini." Ketiga orang anak muda itu tidak menjawab, tetapi wajah-wajah mereka nampak menjadi sangat tegang. "2 hari yang lalu, kalian telah memukuli saudara sepupuku. Apakah kalian belum mengenal aku?" Tetapi salah seorang dari ketiga orang itu menjawab dengan gagap. Kami tidak tahu bahwa anak itu sepupumu. Anak itulah yang mendahului menimbulkan persoalan. Justru saat itu kami sedang beristirahat." "Kau dapat mengatakan dengan alasan apapun juga, tetapi yang sudah terjadi adalah bahwa kalian telah memukuli kemenakanku sampai terluka cukup parah," jawab anak muda itu. "Tetapi anak itulah yang memancing persoalan," jawab salah seorang dari ketiga anak muda itu. "Aku tidak peduli," anak muda itu membentak. Ketiga orang itu menjadi semakin pucat. Sementara itu anak muda itu berkata, "Kalian harus tahu siapa aku." "Iya, kami tahu," jawab anak muda yang menjadi ketakutan itu. "Nah, kita sudah saling mengenal. Siapa kalian dan siapa aku? Karena itu terserah kepada kalian. Apakah kalian akan melawan atau kalian akan membiarkan kami memperlakukan kalian seperti yang kalian perlakukan terhadap sepupuku?" "Tetapi ia menyerang kami dengan pisau. Kami tidak bersalah," seorang di antara ketiganya hampir berteriak. Tetapi anak muda itu sama sekali tidak menghiraukannya. Selangkah ia maju. Ketika kakinya menyentuh kaki seorang yang duduk sambil menunduk di dekatnya itu, maka kaki itu pun digibaskannya keras-keras sehingga orang itu telah terpental dari tempat duduknya dan jatuh terguling di tanah. Demikian orang itu berusaha bangkit, maka anak muda itu pun membelalakkan matanya sambil berkata, "Kau akan mencoba menghina aku, ha?" Tidak. Orang itu menjadi ketakutan. Aku sama sekali tidak sengaja. Aku mohon ampun." Anak muda itu melangkah lagi.
Ia pun kemudian telah memandangi orang-orang yang ada di kedai itu. Bukan hanya ketiga orang anak muda yang menjadi ketakutan itu. Tiba-tiba matanya terhenti ketika ia melihat Ki Pandi, Manggada, dan Laksono. Dengan wajah yang tegang, ia berkata, "Ada juga kutu-kutu busuk yang masuk ke kedai ini." Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia berdesis perlahan sekali. "Kalian harus tetap menahan diri. Apakah kedai ini sudah berubah menjadi ruang makan bagi pengemis-pengemis?" berkata anak muda itu keras-keras. Suasana masih tetap diam namun tegang. Adalah di luar dugaan bahwa anak muda itu justru melangkah mendekati Ki Pandi. "Hei, kakek bongkok, kau kenal aku?" Ki Pandi memandang anak muda itu sekilas, namun kemudian ia pun menggeleng sambil menjawab, "Tidak, anak muda. Nah, sekarang kesempatan bagimu untuk mengenalku. Aku adalah penguasa di lingkungan ini. Semua orang harus tunduk kepadaku." Ki Pandi yang memang tidak ingin ribut itu mengangguk sambil menjawab, "Aku mengerti, anak muda. Dengar, aku tidak senang melihat pengemis di kedai ini," geram orang itu. Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Di luar sadarnya, ia memandang berkeliling. Orang-orang yang ada di dalam kedai itu memang orang-orang yang agaknya datang dari tataran yang baik. Tetapi ketika hal itu dibicarakan dengan Manggada dan Laksono, maka keduanya menganggap bahwa kedai itu diperuntukkan bagi siapa saja yang sanggup membayar. Sehingga karena itu, maka mereka bertiga tidak segera pergi. Namun ternyata hal itu mempunyai akibat yang panjang. Anak muda itu pun kemudian berkata, "Baiklah, kali ini aku memaafkan kalian. Tetapi untuk selanjutnya, kalian tidak boleh lagi masuk ke dalam kedai ini." "Baiklah, anak muda," jawab Ki Pandi. "Kami akan segera meninggalkan kedai ini." Anak muda itu pun telah memanggil pemilik kedai itu dengan isyarat tangannya. Dengan tergesa-gesa pemilik kedai itu pun berlari-lari kecil mendekat. "Suruh orang-orang itu pergi setelah membayar." Pemilik kedai itu mengangguk hormat. Katanya, "Baiklah, anak muda." Manggada tidak menunggu orang itu minta dibayar harga makanan dan minuman yang telah mereka pesan. Ketika orang itu mendekatinya, maka Manggada pun segera bertanya sambil mengambil kampil kecil dari kantong ikat pinggangnya. Di kampil itu masih tersimpan sisa uangnya yang sudah tidak terlalu banyak lagi. Tetapi justru karena mereka sudah berada di jalan pulang, maka mereka tidak akan memerlukan banyak uang lagi di perjalanan. Setelah membayar beberapa keping uang sebagaimana disebut oleh pemilik kedai itu, maka mereka bertiga pun melangkah keluar, diikuti pandangan berpasang-pasang mata dari orang-orang yang ada di kedai itu. Sebenarnya perasaan Manggada dan Laksono telah memberontak di dalam dadanya, tetapi mereka sangat menghormati Ki Pandi, sehingga mereka tidak berbuat sesuatu karena Ki Pandi selalu mencegahnya. Demikian Ki Pandi, Manggada dan Laksono keluar dari kedai itu, maka perhatian anak muda itu kembali tertuju kepada ketiga orang anak muda yang masih ada di dalam kedai itu. Semula mereka mengira bahwa perhatian anak muda yang baru datang itu telah beralih, namun ternyata perhatiannya kembali tertuju kepadanya. Di luar, Ki Pandi,
Manggada dan Laksono masih berdiri termangu-mangu. Seorang yang umurnya sudah sebaya dengan Ki Pandi telah datang mendekatinya. "Apakah kau diperlakukan kasar oleh anak-anak di dalam gede itu? Dan yang terakhir anak muda yang baru datang bersama 3 orang pengawalnya?" bertanya orang itu. "Ah, tidak apa-apa Kisanak," jawab Ki Pandi. "Aku mengenal sikap anak-anak muda yang kadang-kadang meledak-ledak." Orang itu memandang ke pintu gede itu, lalu katanya, "Tetapi anak-anak itu kadang-kadang memang keterlaluan. Aku melihat apa yang mereka lakukan atas Kisanak." Ki Pandi tersenyum, katanya, "Aku sudah melupakannya." "Kisanak memang bijaksana," jawab orang itu. Namun katanya kemudian, "Tetapi hukuman itu akhirnya datang sendiri. Kau belum mengenal anak muda yang datang dengan pengawalnya itu?" "Belum Kisanak," jawab Ki Pandi. "Anak itu anak orang yang sangat kaya. Orang-orang di sekitar tempat ini, termasuk pemilik gede itu, mendapat pinjaman uang dari orang tua anak muda itu sebagai modal. Itulah sebabnya, maka ia sangat dihormati di lingkungan ini. Kedudukannya justru melampaui kedudukan Ki Demang sendiri. Ia dapat berbuat apa saja sekehendak hatinya. Nah, 3 orang anak muda itu akan mengalami nasib buruk di tangannya. Ketiga orang pengawalnya itu akan memperlakukan 3 orang anak muda itu menjadi barang mainan. Mereka pulang dengan tulang-tulang yang retak." "Apakah Ki Demang tidak mampu mengatasinya?" bertanya Ki Pandi. "Atau barangkali prajurit Pajang?" "Ki Demang sudah tidak berdaya. Sementara itu, mereka tidak berani melaporkan kepada prajurit Pajang. Mungkin prajurit Pajang dapat bertindak. Namun nasib mereka yang berani melaporkan itu akan menjadi lebih buruk lagi." Wajah Ki Pandi nampak berkerut. Sementara orang itu berkata, "Lebih dari itu, ayah anak muda itu mempunyai banyak kawan di lingkungan keprajuritan. Hubungan yang baik itu sangat mempengaruhi sikap mereka." Ki Pandi mengangguk-angguk, namun sebelum ia menyahut, maka ia pun terkejut melihat anak muda yang terlempar dari pintu gede itu dan jatuh di halaman. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.